Hai guys, jumpa lagi. Ya, kita akan kembali membahas tentang kehidupan keluarga. Ya, ngomong-ngomong tentang kehidupan keluarga, tentunya biasanya ada bahasa kasih masing-masing dalam kehidupan keluarga ya. Tapi kali ini kita mau berbicara tentang bahasa kasih dari seorang istri atau ibu ya. Biasa pasangan harus paham nih bahasa yang disampaikan melalui bahasa-bahasa yang seringkali kita dengar, kita jumpai. Ya, jadi kadang apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh pasangan kita. Oleh sebab itu penting sekali kita pria, suami, laki-laki ya, untuk memahami maksud bahasa dari pasangan kita. Mungkin hal ini sepele ya, tapi seringkali hal ini bisa menjadi konflik. Oleh sebab itu perlu sekali untuk kita bisa memahaminya. Paling tidak ada 5 bahasa atau 5 ucapan yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami dari pasangan kita. Nah, di antaranya seperti dalam bagian ini. Yang pertama, ya, mengerti kode, istilahnya kode dari ibu ya, atau istri. Yang pertama adalah kata terserah. Bagi kita terserah ya sudah, mau diapain lagi, begitu. Nah, ternyata kata terserah itu memiliki arti, yaitu sebenarnya sih nggak boleh, tapi males debat. Misalnya kita mau beli sesuatu, mau pergi kemana, begitu, dan kemudian si istri bilang terserah. Sebenarnya kita sudah dikatakan sih sebenarnya nggak boleh gitu, tapi karena nggak mau debat, nggak mau ribut, sehingga keluar kalimat ini. Jadi untuk suami harap dipahami ya kata terserah ini. Jadi maksud daripada pengertiannya adalah sebenarnya nggak boleh ya. Jadi kalau udah kata terserah lebih baik dipikirkan ulang deh kalau harus melakukan ambil tindakan itu. Yang kedua, ketika kita berdialog, berdiskusi, tiba-tiba pasangan kita bilang, menurut kamu seperti itu ya. Itu artinya apa? Sebenarnya sih nggak perlu pendapat kamu karena aku udah tahu jawabannya. Jadi hal-hal ini yang seringkali kita nggak pahami sebagai seorang suami karena kita pikir menurut kamu ya kita kasih keterangan malahan. Padahal sebenarnya si istri sebenarnya nggak perlu pendapat kita dan sebenarnya mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Misalnya ya, menurut kamu apa? Menurut kamu gimana? Itu lebih kepada sebenarnya dia sudah tahu jawabannya ya, dan nggak perlu pendapat kita. Jadi kalau sudah kata menurut kamu, lebih baik kita nggak usah berpendapat. Ya, unik ya bahasa istri itu, bahasa bahasa ibu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah aku tuh capek. Pernah ya, mungkin kita pulang kerja, baru pulang dari mana, begitu ya. Terus tiba-tiba lihat anak atau lihat sesuatu di rumah dan kita nggak ngomong apa-apa sih, gitu ya. Mungkin kita minta tolong sedikit atau satu dan lain hal. Kemudian pasangan kita bilang, aku tuh capek. Apa sih arti dari kata aku tuh capek? Artinya adalah gantian dong jagain anak atau beberes rumah gitu ya. Jadi maksudnya saya itu anaknya 2 gitu. Jadi kalau sampai istri aku tuh capek, oh, oke, berarti bisa dipahami bahwa kita adalah harus memahami tugasnya, harus bergantian, entah itu jaga anak, entah itu beresin mainan anak. Kadang hal-hal ini bisa salah tangkap. Nah, kalau sudah salah tangkap, jadinya nanti dibilang kita nggak ngerti, kita nggak memahami pasangannya. Jadi kalau ada kata aku tuh capek, berarti siap-siap. Kira-kira apa nih yang perlu digantiin? Ya, apakah jaga anak, nemenin anak, mau istri mau mandi, istri mau makan, ya. Kadang hal-hal ini perlu diperhatikan. Yang keempat, nggak tahu, pikir aja sendiri. Pernah ya mungkin istri saudara menyampaikan hal ini, pasangan Anda menyampaikan ini ya. Jadi nggak tahu, pikir aja sendiri itu artinya apa? Artinya adalah aku tahu, tapi masa kamu nggak peka banget sih? Gitu. Jadi ketika pasangan bilang nggak tahu, pikir aja sendiri itu artinya, yuk kita belajar peka, kita belajar memahami apa yang dilakukan oleh pasangan kita. Jadi aku tahu, tapi masa kamu nggak peka banget. Jadi sini kita belajar ya, yuk belajar peka. Kita lihat dulu apa ini yang dari pasangan kita harapkan sehingga kita bisa kita bisa
memahami pasangan kita lebih baik. Ya, jadi belajar peka sehingga ini kita bisa lebih baik. Yang selanjutnya kita akan bicara membahas auah gelap. Pernah dengar gitu ya? Artinya apa? Aku nggak bisa bodo amat. Aku nggak bisa bodo amat sih sebenarnya. Kepikiran mulu nih. Jadi sebenarnya dia lebih berserah kepada aku nggak bisa bodo amat sih sebenarnya. Jadi dia nggak mau peduli gitu. Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat ini. Jadi 5 bahasa ini kita bisa dipahami. Yang pertama terserah, berarti sebenarnya dia nggak mau apa dia sih nggak boleh. Yang kedua menurut kamu artinya sebenarnya sih nggak perlu pendapat. Yang ketiga aku tuh capek berarti dia minta gantian. Kemudian nggak tahu pikir dia sendiri artinya kita harus peka. Yang kelima gelap berarti artinya aku nggak bisa bodo amat sih sebenarnya kepikiran mulu nih. Jadi bagaimana kita segera menolong, kita bisa membantu apa yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin 5 hal ini yang bisa saya bagikan. Nah, mungkin kalau teman-teman ada pengalaman sendiri, baik ibu-ibu ya, atau pasangan, atau suami yang pernah mengalami hal ini, boleh di chat di kolom komentar, sehingga nanti bisa menjadi berkat buat yang lainnya, sehingga kita bisa memahami pasangan kita lebih baik. Yuk, kita rawat pasangan kita, sehingga kita menjadi keluarga yang saling melengkapi, keluarga yang saling membantu dalam pertumbuhan bersama. Nah, nanti bahasa Bapak, kode-kode kita juga bisa pelajari bersama. Hari ini kita khusus untuk ibu dulu ya. Oke, para ibu, semoga para suami boleh menjadi suami yang membahagiakan dan juga bisa mendampingi, dan ibu-ibu boleh terbantu, dan para suami, yuk kita dampingi istri kita jaga, kita rawat dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang hebat, yang sudah menjaga, merawat kita dan anak-anak kita. Mari kita senangkan pasangan kita. Terima kasih. Semoga kode-kode ini bisa kita pahami dan pasangan kita menjadi pasangan yang istimewa.